Piktogram. Siapa yang masih ingat apa itu piktogram? Angkat tangan. Apa? Diagram yang berbentuk gambar. Iya, piktogram adalah diagram atau data yang disajikan dalam bentuk gambar. Anak-anak, pernahkah kalian melihat daftar pelajaran kalian ini? Tahu bagaimana diberi mengisinya? Ada yang tahu? Iya. I, S, dan A. Kalau yang tadi diberi tanda apa? Iya, titik. Nah, anak-anak, apakah kalian data kehadiran kalian ini bisa disajikan dalam diagram batang? Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana cara menyajikan diagram batang. Terus nanti setelah pembelajaran kalian itu diharapkan bisa menggambarkan diagram batang dari sebuah data. Bisa data hobi, bisa data kesukaan, bisa data tinggi badan, dan lain sebagainya. Kira-kira diagram batang itu bentuknya seperti apa? Kira-kira siapa yang tahu? Siapa yang berani angkat tangan? Apanya yang tegak dan mendatar? Angkanya? Biar kalian lebih paham lagi apa itu yang dinamakan diagram batang, jadi ingin tahu bagaimana nanti kalian belajarnya. Siapa yang suka melihat? Siapa yang suka membaca? Melihat, angkat tangan. Siapa yang suka melihat? Angkat tangan. Siapa yang suka mendengar? Siapa yang suka bergerak, beraktivitas? Nah, kalian ada yang suka melihat, ada yang suka mendengar, ada yang suka bergerak. Sekarang diminta kalian berkelompok sesuai dengan keinginan kalian tadi. Yang bergerak, yang melihat, dan yang mendengar. Bergerak, silakan berkumpul di sini. Ayo berdiri. Yang melihat di sini. Yang mendengar di sini. Sudah duduk dengan kelompoknya masing-masing? Karena kalian tadi kan ada yang melihat, ada yang mendengar, ada yang beraktivitas. Nanti Budi akan memberikan media untuk kalian belajar itu sesuai dengan keinginan kalian. Nah, sekarang untuk kelompok yang suka melihat, akan Budi bagikan beberapa bacaan, beberapa tema konsep dari diagram batang. Silakan kalian baca, kalian cermati bersama kelompok kalian, kemudian kalian bisa melihat diagram batang itu seperti apa. Kemudian kelompok yang suka mendengar akan Ibu Dewi berikan video tentang pembelajaran. Kalian perhatikan video yang ada di sini. Kalian catat poin-poin pentingnya apa, kemudian nanti dibicarakan bersama. Biar kalian paham apa itu diagram batang. Terus untuk kelompok yang suka bergerak, dia akan memberikan baca diagram batang, kemudian video atau media yang harus kalian amati bagaimana diagram itu bisa dibuat.
diagram dari Bu Dwi. Biar lebih paham lagi, Bu Dwi juga menyediakan sudut baca yang bisa kalian baca. Ini biar kelihatan lebih besar atau bagaimana, gunakan mouse, cubit, bisa digeser ke kanan, bisa digeser ke kiri. Kalau ingin tahu materi berikutnya, diklik mulai. Selanjutnya nanti di situ ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Kalian klik itu nanti akan ada muncul keterangan seperti ini. Ya, paham? Nah, mulai. Setelah kalian amati, nanti coba kalian bereksperimen. Misalnya, kalian punya ballpoint, ballpointnya berapa? Kalian punya pensil, pensilnya berapa? Misalkan diwujudkan dalam bentuk diagram itu, bagaimana? Kalau ballpoint 5, berarti ininya ada berapa? Pensilnya ada berapa? Kalau di sini, ini untuk nama benda, berarti di sini. Bu Dwi beri waktu untuk kalian semuanya membaca, melihat, dan beraktivitas sesuai dengan bacaan kalian. Berapa model? Muncul ini berarti berapa? Hah? Kalau sudah ada kabar seperti ini, untuk yang lebih mudah atau lebih sulit kita membuat ya. Kalau di tekan X
Sudah selesai semua? Sudah. Dari apa yang kalian baca, kalian dengar, kalian lihat, kalian buktikan, diagram batang itu adalah diagram yang bagaimana? Hah? Diagram yang bagaimana? Diagram yang menggunakan persegi panjang. Kalau dari sini, diagram batang itu diagram yang bagaimana? Yang bagaimana? Yang keras biar teman-temannya dengar. Diagram yang bagaimana? Ayo kok siap semua. Oh sama, ternyata diagram yang berbentuk persegi panjang. Kalau dari kelompok sini, menurut kalian diagram batang itu diagram yang bagaimana? Yang keras biar temannya dengar. Diagram batang itu diagram yang kalau dari kelompok yang suka menjawab diagram yang berbentuk persegi panjang yang ada dua jenis, yaitu diagram tegak dan diagram mendatar. Biar kalian lebih paham lagi, coba perhatikan. Di sini kita akan merayakan sebuah tahlilan. Semua mengendalikan ke depan.
ingin menunjukkan diagram batang. Yang mau ditempel ikan warna apa? Biru. Ada lagi yang berani ke depan? Ya udah. Ya terima kasih.
diberikan sebuah permasalahan? Siap? Siap. Nah, biar kalian lebih semangat lagi, mari kita laksanakan tepuk semangat. Tepuk semangat. Diulangi lagi ya. Tepuk semangat. Setelah kalian sudah memahami apa itu kelompokkan, sekarang Budi akan mengelompokkan kalian lagi. Kenapa kamu dikelompokkan lagi? Biar kalian lebih paham lagi apa itu diagram batang. Sekarang Budui minta untuk kelompok yang Budui sebutkan nanti duduk di sebelah sini. Paham ya? Febian, Hasna, Kesha, Maya, dan Rizal duduk di sini. Terus untuk kelompok yang kedua, Kawan, Lucy, Gila, Fasya, Andi, Firza, dan Serpa duduk di sini. Dan sisanya kalian duduk di sini. Sudah duduk dengan kelompok yang baru? Sudah? Ambil kursinya. Sudah ada? Sudah? Dwi akan membagikan lembar kegiatan yang harus kalian selesaikan dengan kelompok kerja. Loh, Bu, kenapa Bu kok bawa kardus? Bu, kenapa bawa ada kertas lipat? Nah, ini adalah tugas kalian bersama kelompok untuk menyelesaikan soal cerita yang bagaimana caranya? Nanti kalian baca bersama-sama permasalahannya yang ada di atas itu seperti apa, pemecahannya bagaimana, kemudian nanti kalian gambar atau kalian buat dalam bentuk tabel dulu. Setelah membuat bentuk dalam tabel, kemudian digambar diagram batangnya. Setelah digambar, kalian kan sudah tahu diagramnya bagaimana. Kemudian kalian buat diagram batangnya di kardus yang Budui sediakan. Dengan apa? Dengan kertas lipat yang Budui sediakan. Paham?
Sudah ditulis nama anggota kelompoknya? Sekarang kalian baca. Di situ ada sebuah permasalahan. Kalau sudah tahu permasalahannya, kira-kira cara pemecahannya bagaimana? Sekarang dibaca permasalahan yang ada di angka ini. Keras, suaranya keras, dibaca yang namanya. Ini adalah permasalahannya. Bu Kantin mau menyajikan zakat jualan itu dalam bentuk diagram kata. Jumlahnya sudah diketahui. Kamu selesaikan di sini. Teh botol kali jumlahnya berapa sampai berapa. Kalau sudah tahu nanti masing-masing jumlahnya, kamu sajikan dalam bentuk tabel. Nah, kalau sudah tadi diagram batang itu dengan garis tegak dan mendatar. Nanti kalau sudah di sini kalian buat diagram batangnya, ya. Nanti begini ke sini lagi, lihat hasil kalian sudah sampai mana. Jadi akan dikerjakan.
Ayo, dari kelompok sini sudah sampai mana mengerjakannya? Kira-kira kalau di sini ada bagas seperti ini, kalian sudah mendata dari jumlah botolnya, dari angkanya berapa. Kira-kira kalau kamu juga dalam sini sebelum kalian sampai itu kira-kira bagaimana? Ini bisa dilepas, bisa dipasang. Kalian coba. Nanti kira-kira hasilnya sama enggak dengan gambar diagram yang kalian buat? Itu warna-warnanya dilepas semua. Coba dari awal. Kira-kira yang tadi itu kamu mau pakai warna yang apa? Sampai warnanya itu yang warna apa? Siapa yang ini buat garisnya dulu. Yang tadi mana?
langsung jumlahnya ini berapa diukur pakai otomatis panasnya diukur panjangnya 7 cm, 6 cm, 5 cm, 3 cm, ya. Nanti tinggal dipotong dan ditambah. Ini nanti garis nih. Sudah buat garisnya sama seperti kira-kira cukup ditulis di sebelahnya. Ini katanya cukup. Diukur sesuai dengan banyaknya minuman. Kalau tidak 2-3 cm kira-kira kekecilan atau tidak? Ya, sudah. Thank you.
Diagram itu diagram Batam tentang apa ya? Kalau sudah selesai, ingin tahu hasil diskusi kalian. Ini kita kandungannya dari kelompok 1 untuk mempresentasikan hasilnya kepada kelas. Ya, kelompok 1 silakan. Kelompok yang lain memperhatikan presentasi dari kelompok 1. Semuanya perhatikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan presentasi, yaitu perkenalkan nama anggota kelompok kami adalah Ferdian, Iza, Maya, Hasna, Keisha. Juga ada permasalahan, jadi permasalahannya punya kesulitan membuat diagram Batam dan mencari sisa anak yang mempunyai hobi menari dengan cara mengurangi siswa yang mempunyai hobi yang ada. Di sini ada hobi membaca 4 anak dan hobi menggambar ada 8 anak, olahraga ada 6 anak. Caranya kita menguranginya seperti ini. Total ada 25 siswa anak dan dikurangi hobi membaca ada 4 anak dan menjadi 21 dikurangi dengan 8 jadi 13 dan dikurangi menjadi 6 dan 6 menjadi 7. Jadi siswa yang mempunyai hobi menari adalah 7 anak. Dan ini adalah penyajian data dalam bentuk tabel. Ini ada beberapa macam hobi siswa, yaitu membaca, menggambar, olahraga, dan menari. Dan ini ada jumlah siswa. Membaca ada 4 siswa, menggambar 8 siswa, dan olahraga 6 siswa, menari 7 siswa. Berikut ini merupakan data pengajian dalam bentuk diagram Batam. Ini ada berbagai hobi siswa, menggambar, membaca, olahraga, dan menari. Membaca ada 4 anak, menggambar ada 8 anak, olahraga ada 6 anak, menari ada 12 anak.
Sini berat badan 27, banyak siswa 3 siswa. Berat badan 28, banyak siswa 5 siswa. 29, 5 siswa 30, siswa 1 siswa. Dan ini penyajian data dalam bentuk diagram data. Banyak siswa berat badan 31, 30, berat badan 27, banyak siswa 3 siswa. Berat badan 28, sebanyak 5 siswa. Berat badan 29, sebanyak 5 siswa. Berat badan 30, sebanyak 4 siswa. Berat badan 31, sebanyak 3 siswa. Sekian presentasi kami. Langsung nggak usah disebutkan ya. Ini adalah bentuk tabel Bahkan kami dari Pamanika ingin mendiskusikan mempresentasikan diskusi kami. Nama anggota kelompok 1 Rio, 2 Rizky, 3 Bambi, 4 Muiz, 5 Nugra, 6 Resi, 7 Laura. Kantin di sekolah menjual berbagai macam minuman. Banyak minuman yang terjual hari ini adalah dan botol terjual bungkus. Air mineral terjual 4 es kacang terjual 4 bungkus. Es jeruk orang batang dari kelompok. Demikian presentasi kami. Terima kasih. Beri kalian di depan kelas. Hari ini kalian sudah bisa. Kira-kira kalau bisa ya. Ya. Masih ada yang bingung? Masih ada yang bingung atau tidak? Kok loyo? Mari kita lakukan tepuk semangat lagi. Tepuk semangat.
Pak.